kalkulasi makronya masih benar, tetapi pertanyaan kuncinya misalnya, siapa yang akan jadi Menteri Keuangannya Pak Prabowo? Kalau Sri Mulyani menolak, siapa yang mau diangkat? Coba sebut satu nama. Akhirnya orang akan lihat kondisi Indonesia ditentukan oleh stabilitas politik dan Menteri Keuangan di zaman Prabowo. Itu yang akan menentukan pasar akan iakan nggak investasi masuk ke Indonesia. Ada yang temenin ya? Boleh. Kamu temenin? Boleh. Kamu temenin supaya kamu nggak kabur, bukan saya yang kabur. Kamu siapa? Nabila, oke. Silakan Nabila. Mau ngomong apa? Silakan. Oke, saya akan ngomong pertanyaan semua ke Nabila nanti. Oke, teman-teman, saya berupaya untuk ikuti kerusuhan terakhir tadi. Kan tadi rusuh. Ada penembakan ya? Bukan, di sini tadi. Tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Tentu ada kepentingan saudara untuk dapat kepastian masa depan politik Anda. Itu soalnya. Jadi kesimpulan tadi Anda berupaya untuk bujuk Pak Sukoco supaya seluruh kemewahan DPRD hari ini masih bisa dilanjutkan ke depan. Saya tahu poin itu. Tetapi ada hal yang lebih makroskopik gitu. Tentang situasi politik, dinamika sosial politik, dan keadaan ekonomi dunia. Saya kira itu. Nah, saya mau kasih konteks itu supaya semua pembicaraan kita tadi bisa batal tiba-tiba 2 hari. Kalau tiba-tiba iya, ini tadi mic-nya Mbak Puan nggak jelas ini. Oke, coba kita lihat keadaan kita hari ini. Saya tahu di mana-mana orang bicara tentang hal-hal teknis. Apa yang akan menyebabkan anggota DPR masih punya eksistensi setelah KPU misalnya memutuskan Prabowo menang, atau kalau KPU memutuskan bahwa kami akan menunggu keputusan dari pansus angket. Anda mungkin berdebar-debar, tapi hal semacam itu bisa terjadi di Indonesia karena nggak ada pola. Bayangkan misalnya kalau P3 bilang saya menyeberang untuk pro hak angket, siapa yang mau bujuk? Bayangkan misalnya kalau PKB bilang saya mau menyeberang untuk pro 02, siapa yang mau bujuk? Jadi hal itu yang kita sebut bagian dinamis dari soal-soal politik hari ini. Bagian statisnya ada, yaitu aturan, jadwal. Tetapi politik mesti dilihat juga di dalam hal yang sangat mengejutkan hari-hari ini. Besok kita mau dengar apa keterangan resmi PDIP ketika sidang dibuka. Kan masih reset kan? Nah, besok pasti akan lain. Mungkin pembicaraan dengan Pak Sukoco jadi lain. Kalau PDIP mendalilkan bahwa dia akan terus dengan hak angket. Karena dalam hitungan matematik, angket itu komposisinya menang. Hanya kita mau lihat apa suara Nasdem nanti, apa suara PKB, bukan apa suara Anies, apa suara Nasdem, suara Paloh, PKB, Caimin. Yang mungkin hari-hari ini dia mulai bimbang nih, mau lanjut perubahan atau mau dempet aja dengan kekuasaan. Nah itu yang saya maksud tadi, kita mau coba diskusikan itu. Supaya teman-teman di Lombok atau di daerah manapun punya orientasi yang sama untuk menghasilkan kembali demokrasi. Komponen ini yang kadang-kala ya udah anything goes, nanti juga akan masuk Mahkamah Konstitusi, sidang lalu menang segala macam. Ini bukan soal itu. Ini adalah hak generasi setelah Anda untuk menerima hasil bersih dari pemilu hari ini. Jadi bagian-bagian itu tuh yang PKS mungkin akan tetap ada di dalam oposisi, tapi bagaimana kalau PKS sendirian ditinggalkan di koalisinya Anies? Kan kita mesti hitung itu kan. Karena pragmatisme sangat tinggi hari-hari ini. Kita masih bicara bagaimana PSI suaranya tiba-tiba naik, padahal nggak ada dalilnya, udah 70% mesti udah flat gitu, nggak ada perubahan lagi tuh. Demokrat mengadu bahwa suara mereka di Kalimantan Timur dipermainkan. Jadi di dalam koalisi sendiri rampok merampok suara itu udah biasa. Kan itu yang kita sebut etis tidak tuh, bahwa saling amputasi, saling kanibalisasi di dalam koalisi sendiri. Nah bagian ini yang mau kita lihat apa ini akan jadi pola tetap ke depan tuh.
Jadi saya mau dengar sebetulnya dukungan argumen dari teman-teman daerah tentang boleh nggak hak angket ini dilanjutkan bersamaan dengan hak partai-partai peserta pemilu yang dicurang yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Saya mau dengar itu dulu kita bisa diskusi itu. Saya bisa ucapkan itu suara DPRD Lombok tentang akal sehat demokrasi hari ini. Kan kecemasan Anda cuma Anda masih masuk apa enggak? Regulasi ke depan masih masuk apa enggak? Tapi kita mesti katakan bahwa anggota DPRD bahkan di kabupaten paling kecil di Lombok itu mewakili suara rakyat Indonesia yang lagi di watch oleh internasional. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi kita diskusi panjang dan bagi saya sebetulnya setiap kali bertemu dengan teman-teman menganggap bahwa paling tidak ada suara lain datang dari DPRD Lombok itu tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Kan orang akan bilang, ya Anda urusin aja Lombok. Bukan. Semua anggota DPRD bahkan di tingkat kabupaten itu mewakili ide tentang demokrasi dan kemuliaan politik ke depan. Kalau semua orang bilang, ya itu urusan DPR pusat, ini bukan urusan DPR pusat. Justru suara lokal itu yang menentukan pikiran-pikiran Indonesia. Saya bertemu dengan banyak analis internasional yang menganggap bahwa akan ada persaingan ketat, atau bukan persaingan, bahkan akan ada permusuhan antara Jokowi dan Prabowo nanti. Begitu KPU mengucapkan final, pasti Pak Jokowi akan berupaya untuk, kalau begitu 70% kabinet diurus berdasarkan keinginan Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo akan kesel, gimana masih ngatur-ngatur. Jadi hal-hal itu akan mempengaruhi juga suasana politik di daerah tuh. Dan Anda akan dapat impact dari perselisihan di pusat. Kan itu dasarnya kan. Jadi itu soal perselisihan politik. Tetapi buat saya ada hal yang lebih penting. Saya selalu percaya bahwa ada teman-teman mungkin sebut aja 5-10% dari daerah, dari partai apapun yang masih mau bersama-sama saya menuntun akal sehat, bersama-sama dengan masyarakat sipil, bersama-sama dengan pemain-pemain di film Dirty Vote yang masih berupaya untuk ada loh fasilitas untuk memperlihatkan bahwa DPR itu, Yunto DPRD adalah perwakilan pikiran rakyat, bukan perwakilan pikiran partai. Itu yang kita mau pulihkan sebetulnya loh. Saya berkali-kali dalam setahun ini saya sudah mondar-mandir ke beberapa negara dan orang bertanya jenis politik apa yang sedang dikembangkan di Indonesia. Kenapa dendam jalan terus? Kenapa perselisihan ideologi bisa dihentikan melalui amplop? Kan itu soalnya. Jadi sekali lagi saya ingin kita diskusi hari ini dalam refleksi yang lebih etikal gitu. Karena Indonesia ada di dalam ambang kehancuran, demokrasi bisa hancur bersamaan dengan bangkrutnya ekonomi. Dan walaupun orang bilang bahwa iya itu makro, ya kalkulasi makronya masih benar, tetapi pertanyaan kuncinya misalnya siapa yang akan jadi Menteri Keuangannya Pak Prabowo? Kalau Sri Mulyani menolak, siapa yang mau diangkat? Coba sebut satu nama. Akhirnya orang akan lihat kondisi Indonesia ditentukan oleh stabilitas politik dan Menteri Keuangan di zaman Prabowo. Itu yang akan menentukan pasar akan iakan nggak investasi masuk ke Indonesia. Kalau sinyal itu nggak ada, dan sinyal itu juga mesti diucapkan dari DPRD Lombok. Kami DPRD Lombok mengevaluasi bahwa Indonesia tidak mungkin lepas dari pasar bebas. Oke, itu faktanya. Tetapi kami dari Lombok menginginkan aspek-aspek ekonomi sosial yang namanya koperasi misalnya ditumbuhkan. Ini pikiran DPRD Lombok. Coba misalnya teman-teman DPRD hanya untuk satu isu aja bikin konferensi pers sama-sama. Dari Lombok ada suara tentang keadaan politik gitu. Sorry, NTB maksudnya. Jadi mikropolitik di NTB bisa dibaca sebagai problem politik nasional, demikian sebaliknya. Oke, saya sebutkan itu sebagai problem yang mau kita bahas hari ini supaya kita terkait langsung dengan isu real, yaitu status dari pemilu. Coba saya kasih ilustrasi misalnya. Tadinya orang anggap bahwa Mahkamah Konstitusi akan diperbaiki lagi oleh Jokowi. Kemarin ada keputusan yang menghilangkan bahwa tuntutan dari istana supaya pemilu, kan Pak Jokowi sendiri kasih sinyal bahwa sebaiknya pemilu legislatif, pilkada-pilkada itu dibuat sebelum Jokowi lengser di Oktober, jadi di September. Mahkamah Konstitusi bikin keputusan enggak, dia nanti dibikin November kan.
Jadi mulai terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi bahkan mulai mendengarkan suara rakyat. Sebab kalau pilkada atau apa namanya, pilkada namanya, didahulukan mengikuti status presiden yang baru lengser Oktober, dianggap bahwa Jokowi makan cewek-cewek lagi. Anda akan dapat getah lagi dari cewek-cewek itu kan. Entah anggap pro 02 atau anti 02, pro Anies atau anti Anies, tetapi sinyalnya bahwa Mahkamah Konstitusi mulai mendengarkan suara masyarakat sipil, mulai mendengarkan suara LSM, juga suara luar negeri yang menganggap harusnya Jokowi udah selesai itu, nggak usah lagi ikut serta di dalam penentuan kabinet, apalagi masih mau ngatur bahwa pemilihan pilkada itu harus di dalam era dia masih memimpin tuh. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira kita diskusikan, kita terbuka aja mengatakan bahwa ada krisis yang besar di depan kita hari ini. Terima kasih.